Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys, welcome back to Ngopsi, ngobrolin psikologi. Gak kerasa ya, hari ini Ngopsi sudah menginjak episode ketiga. Kayak baru kemarin kita pembukaan Ngopsi yang pertama bersama dengan Kak Selin, kemudian dilanjut dengan episode kedua bersama dengan Bu Rika. Dan pada hari ini narasumber kita gak kalah kerennya loh. Ada yang tahu? Mungkin belum tahu ya, bisa kali ya aku spill sedikit. Jadi hari ini narasumber kita kedatangan dari perwakilan ILMPI atau Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia Wilayah 2, yaitu ada Kak Hilmi. Halo Kak Hilmi. Halo Kak Lutfia. Oke. Nah, gimana nih kabarnya? Baik, sangat baik. Dari Kak Lutfia sendiri gimana nih kabarnya? Aku baik juga dong. Mungkin untuk lebih kenal lagi bisa kali ya Kak Hilmi untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Silakan Kak Hilmi. Jadi perkenalkan, nama saya Hilmi Baturicik. Kebetulan saya hadir di sini mewakili Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Saya sendiri di organisasi tersebut merupakan bagian dari staf Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan. Oke. Wah, keren banget. Pasti bakal seru banget ya hari ini pembicaraan kita. Nah, hari ini kita akan membahas dengan tema yaitu insecure. Kayaknya insecure itu gak asing lagi ya di telinga kita, karena di circle kita pun sering banget rasa insecure itu muncul. Bahkan dari diri kita sendiri pun sering banget muncul rasa insecure tersebut. Kalau dari Kak Hilmi sendiri, memandang insecure itu apa sih? Kalau saya pribadi ya, ketika mendengarkan kata insecure, itu kan kita ambil dari arti bahasa Inggrisnya sendiri, yaitu tidak merasa aman atau ketidakamanan gitu. Dimana ya ketika kita mendengar, melihat atau mempersepsikan sesuatu, itu muncul rasa ketidakamanan, padahal kita sedang tidak terancam situasinya. Seperti itu. Perilaku itu biasanya disebut dengan neurotik. Nah, rasa tidak aman ini biasanya rasa takut ini dipicu oleh rasa tidak puas akan potensi yang dimiliki oleh diri dia sendiri. Sehingga banyak orang yang memasang topeng, jadi nggak jadi diri dia sendiri, mengikuti alur yang lawan bicaranya mungkin. Jadi nggak jadi diri sendiri gitu ya. Yeah. Nah, itu kan ya, tadi saya sempat menyinggung tentang topeng ya. Jadi di menurut aku tuh insecure itu banyak terjadi di kalangan pekerjaan, pertemanan, terus percintaan, itu sering banget. Mungkin Kak Hilmi sendiri ada pengalaman nggak sih tentang insecure di circle, entah pertemanan, percintaan, atau mungkin di pekerjaan atau organisasi pun pasti ada kan ya? Pasti kan. Nggak bisa saya pungkiri juga ya. Dari saya kecil pun sebenarnya ada perasaan insecure itu, walaupun belum tahu istilahnya pada waktu itu ya. Iya. Tapi memang perasaan tidak aman ketika mempersepsikan sesuatu atau sekedar merasa nggak aman aja padahal merasa tidak terancam, itu juga menurut saya termasuk insecure. Kalau perbedaannya mungkin selain di lingkungan ya, selain perbedaan antara insecurity di bidang pekerjaan, di bidang kuliah, dari fase perkembangan sendiri pun saya merasa adanya perbedaan insecurity saya ketika saya masih kanak-kanak, pas pubertas sama setelah pubertas gitu. Kalau pas pubertas itu saya lebih insecure sama orang-orang yang katakanlah emang gaul, gitu. Gaul tuh dalam artian sosial banget, terus juga bisa warawiri kemana-mana gitu. Nah, akhirnya rasa insecurity itu hilang ketika saya nginjak akhir SMA ya, kelas 3. Saya jadi lebih sosial dan lebih warawiri gitu. Iya. Nah, pun juga setelah pubertas, dalam artian yang memang masa akhir pubertas itu, insecurity saya beda. Saya sekarang malah lebih insecure sama orang-orang yang memang pencapaian akademik itu di atas saya, seperti itu. Wah, itu ya kadang aku tuh penasaran banget nih, insecure di menurut cowok dengan cewek itu kayaknya beda-beda ya. Pasti beda. Dan rata-rata aku lihat nih dari circle aku, perempuan itu pasti lebih ke fisik, terus ada juga mungkin pencapaian ya,
pencapaian ini kayaknya ini banget, sensitif banget buat mungkin cowok ataupun cewek. Mereka selalu ngukur nih dari circle-nya itu tuh. Misalnya kalau misalnya temen aku kayak aku ya, contoh ya aku sendiri. Jadi aku punya temen itu yang udah kerja. Kadang kayak ngerasa, wah mereka udah bisa ngasilin duit sendiri, sedangkan aku baru kuliah, masih bergantung lah kepada orang tua. Tapi di sisi lain waktu itu temen aku pun curhat nih ke aku, Pi gue pengen banget deh kayak lu gitu, pengen ngerasain kuliah juga, apalagi sampai S2 gitu. Di situ aku sendiri pun tertampar gitu, oh ternyata dia pun pengen kayak gue, padahal gue juga pengen kayak dia. Jadi gak bisa banget kita mengukur pencapaian orang tuh dari covernya gitu aja, kayak cuma kerja itu udah termasuk sukses. Itu belum tentu untuk dirinya itu, untuk diri orang itu udah puas gitu loh. Dan mungkin proses interaksi pada masa kita itu berpengaruh terhadap respon dengan teman-temannya. Hal ini bisa menimbulkan dampak positif ataupun negatif. Dampak positif akan mendapatkan jati diri yang positif sehingga remaja yang tangguh dan menjadi produktif. Dan pada kenyataannya tidak semua remaja mempunyai diri yang positif, tetapi ada yang merasa dirinya negatif. Dari teman-teman sekitarnya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan fisik yang tidak ideal atau perbandingan antara lainnya. Oke, mungkin aku mau nanya nih ke Kak Hilmi. Boleh. Kalau menurut kakak sendiri, insecure itu biasanya munculnya karena apa sih? Pasti banyak faktornya ya, gitu. Tadi yang seperti Kak Lutfia bilang ya, gitu kan, soal materi kayak keuangan gitu. Kalau misalnya kita belum bisa mencari duit sendiri tuh rasanya kayak kita nggak aman gitu. Terus juga selain faktor materi mungkin ada juga faktor sosial gitu. Kalau misalnya aku nggak ngikutin standar atau norma sosial, aku ngerasa nggak aman, aku ngerasa insecure gitu. Terus juga macam-macam gitu, perkuliahan juga gitu. Kalau aku dapet IPK jelek, aku malu ngomongin kuliah gitu. Nah, kembali lagi dari pembahasannya Kak Lutfia terkait ini ya, terkait apakah insecure di kalangan perempuan dan laki-laki beda. Memang ada beberapa yang cuma terjadi di salah satu kalangan tersebut gitu. Tapi kita juga sebagai cowok ya pasti ada insecure soal fisik juga gitu. Kita kalau ngelihat cowok lain yang lebih keker, yang lebih yang lebih galak mukanya, itu kan sudah memunculkan impresi terhadap diri kita yang cowok juga gitu. Kalau misalnya wah ini orang kayaknya galak nih gitu, kayaknya agresif gitu, padahal mah sebenarnya nggak begitu gitu. Dan banyak sih yang bisa aku bilang ya, insecure itu juga muncul karena stigma gitu, yang dimana kalau misalnya orang tersebut itu nggak mempunyai konstruk rasional yang kuat dan nggak punya topeng yang kuat, kemungkinan besar mereka akan ngikutin topeng itu. Mereka akan ngikutin stigma itu gitu, dan itu bisa jadi membahayakan diri mereka sendiri kalau misalnya mereka nggak mencoba untuk berpikir kembali, apakah saya harus merasa insecure atau tidak, apakah harus mengikuti stigma ini atau tidak gitu. Karena insecure juga bisa kalau buat saya pribadi itu bisa menjadi momen untuk saya berkontemplasi gitu. Kenapa sih saya ngerasa insecure gitu? Apa yang membuat saya ngerasa insecure, dan akhirnya saya bisa mencoba untuk membenahi diri dan introspeksi diri gitu sih. Ya, insecure itu bisa berdampak positif juga bisa berdampak negatif berarti ya. Tergantung cara kita nyikapin rasa insecure kita. Benar. Gitu. Aku nemu nih, menurut psikologi klinis Melanie Greenberg, PhD, terdapat 3 penyebab umum seseorang merasa insecure. Yang pertama, insecure karena kegagalan atau penolakan yang terjadi. Berdasarkan penelitian tentang kebahagiaan, peristiwa yang baru terjadi sangat mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Karena ketidakbahagiaan berdampak pada self-esteem. Kegagalan dan penolakan dapat berdampak 2 kali lipat pada ketidakpercayaan diri. Sering banget ya Kak, kalau misalnya kita gagal pasti rasa ketidakpercayaan diri kita meningkat. Sering banget. Aku sering banget sih ngerasain hal tersebut. Kayak baru-baru ini aku pun sempat nyoba jadi MC, dan itu aku ada kesalahan dan
dari kesalahan itu ada gitu, sempat ada rasa pengen aduh kayak nggak mau lagi deh jadi MC, ngeri soalnya ada kesalahan. Tapi di situ aku pikir lagi, kayak kalau misalnya cuma di situ, kalau cuma berdiri situ doang, lu nggak maju-maju gitu. Mendingan lu ubah deh mindset lu, kalau misalnya salah ya diperbaiki, gak usah berhenti gitu. Kalau dari kakak sendiri pernah ada pengalaman hal tersebut gak sih? Ada sebenarnya. Jadi kayak ya momen dimana insecure itu menjadi benturan untuk diri saya sendiri gitu. Yang sebenarnya kalau misalnya dihadapi ya kayak masalah biasa aja gitu, bukan masalah yang wah, tapi karena udah insecure duluan itu jadinya kayak masalah ini kayak berat banget gitu, dan ya seems impossible gitu untuk dituntaskan. Ya setidaknya insecure itu ada kan memang sebagai indikator ya, apakah hal tersebut itu aman untuk kita atau enggak. Cuma balik lagi, kalau misalnya kita nggak mencoba untuk menghadapi hal itu, nggak mencoba untuk bergerak, ya kita akan selamanya berpikir kalau ketidakamanan itu tidak aman gitu, dan akhirnya menimbulkan rasa takut yang kita nggak tahu rasional atau enggak gitu. Oke. Terus yang kedua nih, ada insecure karena mengalami kecemasan sosial. Rasa takut dievaluasi orang lain dapat menyebabkan rasa cemas yang pada akhirnya membuat mereka menghindari situasi sosial karena merasa tidak nyaman. Jenis insecure ini umumnya didasarkan pada kepercayaan yang menyimpang tentang harga diri mereka. Berarti ini ya penilaian orang ya, kayaknya emang penting banget sih ya buat orang-orang tuh rata-rata. Jadi entah sometimes kayak kita bisa bikin kita grow up atau mungkin malah nurun gitu. Iya. Kalau dari kakak sendiri pernah nggak sih di judge gitu? Pernah. Iya. Oh, pernah. Tentang apa tuh kak? Boleh bantu ceritain? Mungkin sedikit cerita ya. Kalau aku kan lebih dijudge karena pola pikir aku sendiri yang berbeda. Ini bukan self proclaim ya, tapi memang dari kecil aku cenderung mempunyai pola pikir yang tidak sama dengan mayoritas anak-anak sebaya aku. Oh iya. Jadi biasanya aku mainnya kalau nggak sama kakak kelas sama adik kelas waktu kecil. Dan ada judgement dari anak-anak sebaya aku gitu. Kayak misalnya, kamu kenapa sih nggak main sama kita gitu? Mainnya sama umur yang di atas atau yang di bawah segala macam gitu. Ya itu salah satu contoh judgement gitu. Yang diberikan dari lingkungan terhadap saya, walaupun memang banyak juga contoh lainnya, tapi memang ketika judgement itu muncul, rasa insecure itu ada gitu, yang menandakan kalau misalnya memang dari seluruh judgement itu sebagian besar memang membuat saya itu merasa tidak aman, seperti itu, tidak nyaman, dan juga jadi membuat saya cenderung overthinking. Iya. Aku juga pernah sih, jadi kayak ini lebih ke penilaian sosial gitu kan. Jadi di SMK itu aku dapat ranking awal gitu ya. Nah, tapi aku tuh waktu itu ditanya sama guru aku, yang ranking 1 ini merasa puas gak sih dengan hasilnya gitu. Terus aku geleng-geleng, terus kata beliau, gak boleh kayak gitu, soalnya mungkin aku mikirnya tuh ini SMK maksudnya dari akreditasnya kurang gitu, jadi aku nggak ada ngerasa bangga gitu kalau misalnya aku punya ranking gitu di sekolah tersebut. Tapi kata guru aku bilang, nggak boleh gitu, daripada kamu udah SMK di yang mungkin akreditasnya kurang tapi malah ranking yang paling bawah, itu lebih parah lagi. Jadi harus bisa gitu menghargai pencapaian kamu, walaupun itu belum tinggi banget ya. Jadi jalanin aja gitu. Hargai setiap langkah kamu gitu. Pasti. Oke, yang ketiga, insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang memiliki standar yang sangat tinggi dalam segala hal yang mereka lakukan, sayangnya hidup tidak selalu menjadi seperti yang diinginkannya. Ini sering banget ya ada anak perfeksionisme yang selalu bahkan hal kecil yang mungkin kita
sepele aja tuh dikoreksi gitu sama dia. Dan Pasti. itu kalau buat diri aku sendiri agak mengganggu sih. Kalau dari kakak itu pernah nggak ada yang kayak gitu? Mungkin circle kakak? Ada. Ya kita nggak bisa pungkiri juga mungkin ada satu titik di mana kita juga seperti itu sebenarnya tanpa kita sadari gitu. Kalau aku nggak nyebut sebagai perfeksionis ya, tapi memang itu kan salah satu naluri dari kita sendiri, di mana ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita mungkin kurang sesuai, itu ada dorongan dalam diri kita untuk merapikan hal itu atau membuat hal itu menjadi sesuai gitu. Selagi dengan batas yang jelas dan bersifat konstruktif, ya kalau aku sih terima-terima aja. Kecuali kalau misalnya emang dia katakan lagi nih, dia coba untuk mengoreksi, coba untuk kebenerin, tapi ternyata tidak berbobot gitu argumen dia. Dalam artian kayak dia nyoba mengoreksi dengan attitude yang kurang baik atau dengan bahasa yang kurang baik, ya, dan tidak konstruktif gitu. Jadi kayak mencoba mengoreksi, mencoba kasih saran, tapi nggak membuat kita merasa beruntung atau kita nggak bisa dapat manfaatnya. Nah itu yang saya hindari. Atau ya kalau enggak ya saya nggak acuhkan aja gitu, saya diemin aja kayak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya nih ke Kak Hilmi. Untuk mengontrol diri dalam menghadapi rasa insecure yang muncul tuh biasanya gimana sih Kak? Kalau aku sih alternatifnya memang cari distraksi ya, yang paling praktis gitu. Cari distraksi yang memang kita bisa lakukan pada saat itu. Bisa jadi mencari kesibukan yang baru, bisa jadi mencari kegiatan yang baru gitu. Yang positif ya pasti. Iya, yang pasti yang positif gitu. Jangan sampai distraksinya makan, makannya berlebihan gitu. Ada orang seperti itu, merasa insecure akhirnya makan. Kadang ada juga yang malah nggak makan, itu parah banget sih. Ya. Ada juga kayak gitu. Ada yang kalau misalnya insecure-nya kambuh atau merasa insecure, kaburnya atau pelariannya ke shopping gitu, shopping online. Itu juga ada seperti itu. Dan ya untuk distraksi baiknya dari pengalaman saya sendiri ya, memang cari hal yang lebih efektif dan efisien aja gitu. Atau kayak mungkin sekedar denger lagu atau lihat video YouTube gitu, atau ngobrol sama orang baru seperti itu. Terus juga ya kalau aku sih lebih ke ngobrol sih sebenarnya gitu. Ya selain ngobrol sama orang baru ya, aku selalu nyari orang-orang yang aku bisa ajak ngobrol gitu, apapun itu, yang ringan-ringan juga nggak masalah, supaya setidaknya rasa insecure aku tuh merasa lebih berkurang. Jadi kalau aku kayak ngobrol random aja nih, atau bercanda-bercanda ke hahaha gitu, itu kalau dari pengalaman aku sendiri sangat efektif menurunkan rasa insecure aku gitu. Jadinya aku nggak terlalu cemas, nggak terlalu merasa teragitasi juga sama perasaan-perasaan seperti itu. Wah, keren banget ya dari Kak Hilmi. Mungkin beberapa hal untuk mengatasi perasaan insecure ini. Yang pertama, selalu tingkatkan rasa percaya diri, benar banget kan. Kedua, pilih lingkungan dan suasana yang positif. Circle positif itu sangat berpengaruh banget buat kita. Kemudian ketiga ada mungkin matikan sejenak ponsel kalian atau lakukan detox media sosial. Itu juga bisa banget. Karena kadang insecure pun bisa dari media sosial ya, dari pencapaian orang yang tersebar di sosial media itu menjadi tolak ukur kita untuk bisa seperti mereka. Terus kelima ada habiskan waktu dengan orang-orang terdekat atau yang tersayang. Nah, kayaknya udah diakhiri dulu kali ya, karena waktunya mungkin udah di penghujung acara. Sebelumnya aku pengen ngasih satu kata-kata nih. Apabila kamu berubah hanya karena ingin seseorang bisa menyukai dirimu, maka kamu dicintai oleh seseorang tersebut. Tetapi itu bukan dirimu. Tetapi jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah kepada dirimu sendiri, jangan pergi dan mencari kepribadian sukses lain dan menduplikasinya. Mungkin segitu saja saya. Lutfi Aulia Ramal, moderator pada hari ini, izin pamit. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram BMF Psikologi, kemudian di follow juga Spotify BMF Psikologi, dan di subscribe YouTube BMF Psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.